Nah, untuk tiang listrik ini itu sebagai petunjuk juga. Jadi selama ketika teman-teman sudah menemukan tiang listrik dan kabel listrik, itu ikutin aja jalan yang ada tiang listrik dan kabel listriknya. Itu pasti mengarah ke desa. Oke, ini akhirnya ngelewatin sebuah sungai. Jadi teman-teman kalau yang bawa air minum dan bekal minumnya habis, bisa tadi habis ngelewatin trek yang lumayan nanjak banget, agak curam. Terus di depan kelihatan view yang agak kebuka, jadi dari sela-sela pohon itu kelihatan langitnya. Mungkin kayaknya bentar lagi sampai di puncak lah. Ini ada tanda panah, arahnya ke sana. Tapi itu ada jalan juga. Nggak tahu, saya coba ngeliat tanda-tanda dulu aja. Akhirnya jam 10.56 touchdown sampai di titik tertinggi puncak. Ada sebuah makam Cina. Harap sopan keterangannya situ. Ya karena memang sebagai pengunjung, orang yang mendaki ke sini. Wah, itu kelihatan perkebunan sawit. Luas banget. Itu view ke arah utara. Karena kelihatan itu Sungai Kapuas. Wah, itu kebakaran lahan, kelihatan asapnya. Dan start point-nya untuk mendaki ke bukit ini itu dari ya. Wih. Di Kota Ranai, Pulau Natuna. Halo, saya Rio, hobinya berpetualang dan jalan-jalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang petualangan saya solo hiking di Bukit Batu Wangkang yang ada di Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pendakian bukit ini memang singkat dan bukanlah pendakian yang terbilang sulit, akan tetapi juga tidak dapat dibilang mudah dalam menuju ke start point pendakiannya. Ditambah lagi, gunung ini kurang begitu populer di kalangan pendaki di Kalimantan Barat. Bagi kalian yang hendak mendaki ke bukit ini dan penasaran dengan petunjuk menuju ke lokasi start point pendakiannya, silakan saksikan saja dari awal sampai akhir. Ya oke teman-teman, sekarang udah jam 9.24, udah setengah 10 pagi. Jadi ini saya rencana mendaki ke Bukit Batu Wangkang Ambawang yang ada di Desa Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Nah, untuk ke Bukit Batu Wangkang Ambawang ini, saya start dari Pontianak seperti biasa. Berangkatnya tadi saya itu jam 7 kurang, sekitar jam 7 kurang 10, berarti jam 6.50. Lalu mengarah ke arah Rasaujaya. Teman-teman yang di Pontianak pasti tahu pelabuhan Rasaujaya. Tetapi untuk menyeberangnya, karena untuk ke Desa Ambawang ini, itu harus nyebrang Sungai Kapuas. Itu bukan di pelabuhan Rasaujaya untuk nyebrangnya, tapi melainkan di pelabuhan Bintang Mas. Jadi kalau udah mau deket pelabuhan Rasaujaya, itu kan ada arah yang ke kanan, itu arah ke pelabuhan Bintang Mas. Untuk biaya kapalnya sendiri, biaya nyebrangnya sendiri cuma 5.000. Dan nanti habis dari nyebrang, udah sampai di seberang, jalan ke arah Desa Ambawang ini, itu jalannya udah bukan aspal, melainkan tanah, terus juga ada yang batu-batu makadam, dan itu melewati di sepanjang perkebunan sawit. Nah, untuk arahnya itu teman-teman bisa ikutin aja atau lihat, perhatikan di green board petunjuk jalan, itu yang mengarah ke Desa Ambawang.
mulai masuk perkebunan sawit tersebut sampai ke desa Ambawangnya ini start mendaki itu memang sebenarnya kalau lihat dari map itu nggak jauh-jauh banget, tapi karena memang jalannya nggak kurang bersahabat ya, tanah terus batu-batu makadam terus debu juga, hancur juga jalannya, itu yang bikin menghambat. Ditambah lagi teman-teman kalau ke situ kan kalau misalnya nanti ngelewatin di daerah perkebunan sawit sebelum sampai ke desa Ambawang itu harus pinter-pinter aja lihat map, karena setahu saya belum terdeteksi untuk jalur navigasi untuk ke desa Ambawang start point gunung Bukit Ambawang ini. Jadi pinter-pinter aja ngelihat map jalannya ke arah mana, kan biasanya kalau di Google Map itu kan ada pola jalannya terus beloknya kemana, itu sering-sering aja lihat map. Ya untuk sinyal sih sebenarnya kurang bagus ya, jadi di beberapa titik masih ada sinyal, di beberapa titik sinyalnya nol sama sekali. Tapi yang pasti teman-teman bisa nyalain GPS-nya aja supaya kedetek lokasi teman-teman itu ada di mana. Jadi ketika misalnya data selulernya mati tapi teman-teman bergerak kemana, itu kalau buka map tetap kedeteksi teman-teman itu posisinya ada di mana. Nah dari situ pinter-pinter aja nyari lokasinya. Nah kalau di map itu lokasinya teman-teman bisa mengarahkan ke ini Bukit Batu Wangkang, di situ ada. Nanti pokoknya kalau teman-teman juga mengikuti arah greenboard yang mengarah ke desa Ambawang, itu pasti nanti juga nemu suatu jalan yang ada tiang listriknya. Nah untuk tiang listrik ini itu sebagai petunjuk juga, jadi selama ketika teman-teman sudah menemukan tiang listrik dan kabel listrik, itu ikutin aja jalan yang ada tiang listrik dan kabel listriknya, itu pasti mengarah ke desa Ambawang. Nah ketika udah sampai di desa Ambawang, nanti teman-teman nemu suatu gereja. Dari situlah teman-teman tinggal mengarah ke arah wisata Gunung Bukit Ambawang ini. Cuman sayangnya karena ini bukan musim liburan ya, sekedar weekend aja, tempat ini sepi. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya warga sekitar aja untuk lokasi parkirnya. Sebenarnya lokasi parkirnya tuh itu ada kayak semacam gapura pelang yang udah rusak, terus ada penanda kawasan hutan gitu. Misalnya kayak memasuki wilayah hutan Gunung Ambawang kayak gitulah. Nah itu teman-teman parkirnya bisa masuk ke situ, masuk aja ngikutin jalan beton yang agak kecil. Nanti ada di sebuah pohon itu di dekat bendungan, di seberang bendungan. Jadi bendungannya itu di sebelah kanan jalan, pohonnya itu sebelah kanan, sebelah kiri jalan, ada tulisannya parkir. Nah teman-teman bisa parkir situ. Tapi kebetulan karena saya tadi sepi banget, nggak ada orang yang jaga, akhirnya saya balik lagi tanya-tanya warga setempat, tanya-tanya warga lokal, itu disuruh aja langsung ke rumahnya Pak RT. Nah rumah Pak RT-nya itu kalau dari arah gereja ya, itu sebelah kiri jalan, warna biru lah intinya. Atau misal kalau teman-teman masih bingung, tanya aja rumah Pak RT-nya di mana, nanti diarahin. Nah tadi akhirnya kebetulan saya parkir motor di rumah Pak RT. Pak RT-nya nggak ada, yang ada mungkin istrinya kali tadi itu ya. Tinggal disuruh parkir aja di situ, nanti bayar parkirnya sekitar 5.000. Nah terus ketika misal udah parkir, teman-teman lanjut aja jalan mengarah ke bendungan sampai nemu sungai batu-batu ini. Nah nanti agak nyebrang sampai nemu pondok ini. Nah di dekat pondok itu kelihatan jalannya. Sebenarnya saya juga ini masih pertama kalinya ya ke mendaki ke Bukit Batu Wangkang Ambawang. Saya sempat lihat-lihat referensi di YouTube jalurnya kemana. Kalau nggak salah memang yang ini bener, dan semoga bener ya, karena memang saya lihat di sosial media kayak di YouTube, di Instagram, terus di sosial media yang lain, di Google juga sempat search di Google, itu memang informasinya dikit banget soal pendakian di Bukit Batu Wangkang ini. Ya begitulah kira-kira arahannya kalau teman-teman mau ke tempat start point pendakian Bukit Batu Wangkang Ambawang. Jadi bisa ditemuin gubuk atau gazebo atau pondok ini dan sungai ini, nanti ada jalan setapak, teman-teman tinggal jalan aja. Infonya sih katanya mendaki ke Bukit Batu Wangkang Ambawang ini sekitar 2 jam lah. Ya anggaplah nanti saya 2,5 jam lah, tergantung jalannya gimana, karena nggak ngebut banget, nggak keburu-buru, agak nyantai aja nanti jalan. Nanti rencana juga turun itu mungkin perkiraan sampai di rumah Pak RT lagi ya mungkin jam 1 atau jam 2 siang lah, terus langsung cabut balik lagi ke Pontianak. Gas, ayo ikuti perjalanan saya mendaki ke Bukit Batu Wangkang Ambawang. Nah ini pondoknya, terus ini jalannya ke sini, tuh ada sungai. Ini ada jejak-jejak manusia berupa sampah. Nah ini ada bekas lahan dibakar, mungkin memang dibakar untuk nanam, untuk bikin ladang, biasanya sih gitu, biasanya.
Tapi nggak tahu kalau memang bukan dibakar tapi kebakar sendiri, karena memang sekarang lagi kemarau dan menuju ke puncak kemarau. Sekarang ada di akhir bulan Juli 2024. Lagi musim-musimnya lahan terbakar, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Jadi udah mulai ini banyak asap di Pontianak. Sewajarnya trek pendakian di daerah Kalimantan, vegetasinya cukup rapat. Tetapi juga bisa kalian lihat sendiri bahwa treknya terlihat jelas dan tidak samar-samar. Menit yang lalu nemu warga lokal, bapak-bapak. Langsung aja saya sapa, terus saya tanya, Pak, ini ke bukit bener lewat sini kah? Katanya ya bener gitu. Oh ya udah berarti aman. Terus dia nanya, dengan siapa? Sendiri. Oh iyalah, hati-hati. Berarti memang ini jalan yang benar. Jadi tadi sempat agak ragu juga kok jalannya landai. Karena kan kalau dari jauh kelihatannya kan di titik start point di dekat pemukimannya itu kan langsung nanjak gitu kan kelihatannya dari jauh, tapi ternyata enggak. Pas masuk tuh ada landai-landainya ngelewatin perkebunan warga. Ya habis ngelewatin cukup banyak kebun warga, terus jalannya mulai masuk hutan. Entah ini udah hutan atau masih kebun, tapi jalannya mulai nanjak gini. Dan ada kayak insole sepatu, ya mungkin memang benar ini jalannya. Dan nggak ada jalan lain sih selain ini. Tadi saya lihat ada beberapa percabangan, cuman nggak jelas dan kayaknya mengarah ke kebun-kebun juga. Dan jalannya cenderung turun. Jadi memang kemungkinan ini.
Nah, ini mulai nanjak lagi jalannya. Dan tadi akhirnya belum sempat istirahat sama sekali. Tadi rencananya mau istirahat sebentar 5-10 menit. Tapi belum nemu spot yang pas buat istirahat, jadi lanjut aja lah. Oke, ini akhirnya ngelewatin sebuah sungai. Jadi teman-teman kalau yang bawa air minum dan bekal minumnya habis bisa isi di sini. Nah, ternyata pas habis ngelewatin sungai itu saya baru ngeh ada suatu penanda jadi batang atau ranting kayu dipatahin terus ditancapkan, di atasnya dikasih bekas kaleng minuman apa tuh. Itu biasanya menandakan bahwa itu adalah jalan yang benar, dan ini ada akar pohon itu dikasih tas kresek atau plastik sebagai penanda bahwa ini jalan yang benar. Mengarah ke sini kelihatan nih jalannya. Karena biasanya kalau ngelewatin sungai di area ngelewatin area sungai dalam suatu trek pendakian itu yang suka kadang membingungkan. Jadi bagus sih ada penanda gini ya, meskipun ini sampah sih sebenarnya, cuman ya cukup menyelamatkan atau menolong pendaki-pendaki yang sedang mendaki. Jam 10.28, anggaplah udah setengah 11, jadi nggak 5 atau 10 menitan, tapi sekitar setengah jam istirahat. Cukup lama karena tadi habis makan sebentar, terus ya ngerokok 1 batang dan duduk-duduk sebentar. Dan sekarang setengah 11, ini akhirnya saya melanjutkan untuk mendaki sampai ke puncak Bukit Watu Wangkang Ambawang. Trek pendakian di bukit ini meskipun terdapat beberapa titik tanjakan yang lumayan curam, tetapi cukup banyak juga bonusnya, alias jalan yang landai. Menurut saya bukit ini sangat recommended bagi skill pemula. Baru aja melewati obstacle ini berupa batang pohon tumbang, dan setelah ini melewati lagi. Jujur ini yang menguras tenaga ya, karena melewati rintangan atau halangan berupa pohon-pohon tumbang atau akar-akar yang melintang menghalangi jalan, itu memang cukup menguras tenaga. Treknya mulai menanjak lagi. Wih, kepleset. Salah pijakan. Di depan juga udah mulai menanjak lagi, lumayan tanjakannya. Itu dia. Wih, itu lumayan tanjakannya. Tapi semangat terus. Gas.
Untuk yang menyukai aktivitas trail running, bukit ini juga sangat recommended. Udah jam 10.51. Tadi habis ngelewatin trek yang lumayan nanjak banget, agak curam. Terus di depan kelihatan view yang agak kebuka, jadi dari sela-sela pohon itu kelihatan langitnya. Mungkin kayaknya bentar lagi sampai di puncak lah. Semoga. Nah, ini mulai landai treknya. Semoga aja depan puncak. Dilihat di atas itu udah kelihatan bersih langitnya. Di kiri kanan juga kayak udah nggak ada tutupan penghalang seperti area yang elevasinya lebih tinggi, punggungan yang lebih tinggi. Oh, terus melewati sebuah batu besar dulu. Nah, mungkin ini yang sering muncul di vlog-vlog pendakian di YouTube yang saya gunakan sebagai informasi untuk mendaki ke tempat ini. Mungkin ini batunya. Nah, ini ada dua jalan, terus ada jalan ke sana. Ini ada tanda panah, arahnya ke sana. Tapi itu ada jalan juga. Nah, nggak tahu, saya coba ngeliat tanda-tanda dulu aja. Nah, itu tandanya. Terus ini ada ada penanda juga, ditaliin, dikaretin. Mungkin sebenarnya yang bener ini mungkin. Tapi itu kayak naik ke puncak juga ke atas. Saya coba ke sana dulu aja. Oh, ternyata ini puncaknya. Ya, akhirnya jam 10.56 touchdown sampai di titik tertinggi puncak Bukit Wangkang Ambawang. Touchdown, mantap. Ini tugunya, tugu triangulasi. Nah, biasanya tugu-tugu atau bentuk benda seperti ini itu
yang menandakan bahwa kita sedang berada di puncak atau titik tertinggi di tempat yang kita daki. Nah, tugu-tugu seperti ini juga banyak terdapat di beberapa pegunungan atau di gunung-gunung yang katakanlah bekas dulu zaman orang Belanda memetakan. Jadi kalau nggak salah tuh zaman dulu adalah ketika berada di titik puncak tertinggi di suatu tempat itu membangun tugu seperti ini sebagai penanda untuk membuat peta. Akhirnya sampai di titik tertinggi atau di puncak Bukit Batu Wangkang Ambawang. Mantap. Habis ini bakal lanjut untuk balik lagi ke persimpangan Batu Besar untuk mengarah ke tebing batu yang view-nya langsung mengarah ke bawah yang menampakkan perkebunan-perkebunan sawit itu. Skuy, ayo kita lanjut ke bawah karena nanti bakal mau istirahat lama di tebing tersebut. Di sini cuman sekedar ya untuk foto aja dan sebagai penanda bahwa saya udah sampai di titik tertinggi di bukit ini. Skuy, mantap. Jam 11.03 waktunya turun. Sudah sampai lagi di batu besarnya. Sekarang belok atau mengarah ke sini. Treknya menurun, kelihatan banget. Nanti yang agak malesin pas baliknya ke pertigaan lagi, ke persimpangan lagi, karena harus nanjak untuk sampai ke batu besar tadi. Nah, benar ini baliknya yang agak malesin karena harus jalan naik. Oke, harus hati-hati sampai di sini karena ini sisi kanan udah langsung lembahan yang mengarah ke semacam jurang. Kalau kepleset ya bisa celaka lah. Jadi harus hati-hati. Nah, ya sepertinya ini karena itu ada bekas tumpukan sampah dan mungkin dipakai orang ngecampnya itu di sini. Sepertinya memang ini jalannya. Dan apakah benar? Semoga saja benar. Mungkin batu depan itu kelihatan ada batu besar yang nampak dari celah-celah pepohonan. Nah, ini mungkin biasa dijadikan tempat camp juga. Oke, lanjut terus. Jalan sampai sini.
Oh, itu dia. Itu terlihat ada sebuah makam Cina. Harap sopan keterangannya situ. Ya karena memang sebagai pengunjung, orang yang mendaki ke sini diharapkan untuk menghargai adat istiadat atau peraturan setempat. Ya percaya atau tidak percaya, tapi hargai saja, hormati saja. Itu kelihatan perkebunan sawit, luas banget. Itu view ke arah utara karena kelihatan itu Sungai Kapuas. Wah, itu kebakaran lahan, kelihatan asapnya. Dan start pointnya untuk mendaki ke bukit ini itu dari selatan, sebelah sisi selatan Bukit Batu Wangkang Ambawang ini. Sekian dulu cerita petualangan saya kali ini. Jika kalian berkenan, silakan klik tombol like, subscribe, dan jangan segan untuk komentar ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Saya sadar jika saya juga masih banyak kekurangan. Saya sadar jika cerita vlog saya masih jauh dari kata sempurna. Saya juga sangat terbuka dengan kritik yang membangun. Jadi silakan kritik jika ada yang salah, atau kalian juga bisa kasih saran apapun itu. Akhir kata, sampai jumpa di berbagai petualangan selanjutnya.